Oke, jadi kita lanjutkan saja ya, karena ini waktunya sudah masuk ya. Jadi kemarin kita sampai sini ya. Iya, Bu. Oke, jadi kemarin ketua kelas bilang sama ibu katanya tugasnya ada yang belum dijelaskan gitu ya. Jadi ibu bilang silahkan saja sampai bisanya sampai nomor berapa. Dan katanya sampai nomor 4. Boleh ya, jadi sampai nomor 4. Tapi nanti ini kan udah masuk nih tugasnya, nanti boleh dilanjutkan lagi nomor selanjutnya ya, karena kan sebenarnya itu untuk pelatihan supaya kita terbiasa mendapatkan soal. Dan juga mungkin tugas-tugas atau contoh-contoh soal yang ada di slide juga itu bisa dicoba ya, supaya kita terbiasa. Karena sebenarnya kalau kunci ujian itu sebenarnya dia latihan soal. Kadang kita nggak perlu masuk kuliah, asal kita latihan soal kita bisa. Tapi kuliah ini sebenarnya untuk menambah wawasan saja ya, menambah knowledge, mungkin ada share ilmu dari ibu untuk lebih ke pemahaman. Tapi kalau dari segi ujian tetap kita harus latihan soal ya, karena itu kan tipikalnya dia mengulang. Jadi soal itu nggak akan jauh-jauh itu aja ya. Itu mungkin untuk sukses supaya bisa melewati pengantar fisika sehingga tahun depan kita tidak perlu ketemu lagi dengan pengantar fisika. Untuk praktikumnya apa sudah dimulai? Apa sudah dikasih tugas untuk praktikum? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Kalau tutorial apa ada jalan tutorial? Kelas kami baru ada kimia, Bu, kalau nggak salah. Iya, belum ada tutorial fisika. Fisika belum ada ya. Jadi direncanakan praktikumnya itu juga di rumah secara online. Jadi kepala laboratorium sudah mendesain, katanya sekitar 10 percobaannya, tapi Ibu belum tahu ya seperti apa. Tapi nanti berarti belum dimulai ya, karena memang biasanya di akhir-akhir ya. Biasanya kalau dalam offline tuh kalian biasanya sibuk dengan praktikum, karena selalu buat laporan. Tapi mungkin sekarang karena online seperti ini, mungkin praktikum tidak, mungkin entah juga ya nanti sibuk atau enggak. Tapi yang penting kita jalanin aja. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Jadi kemarin itu Ibu bercerita tentang vektor percepatan ya. Jadi ini ada, di gambar ini ada vektor jarak ya, ditandai dengan R. Itu warnanya biru, lalu ada di sini ada V ya, atau kecepatan ditandai dengan merah. Lalu ada percepatan, yaitu ditandai dengan warna pink atau A. Nah, kecepatannya dia arahnya ke dalam ya, menuju pusat seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kapan kejadian-kejadian seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Itu misalnya ini ada contoh ketika melewati tikungan ya, mobil berakselerasi dengan memperlambat sambil menikung di tikungan. Di sini kan jadi ini ada mobil nih, lalu dia kalau dia ingin selamat ya kan, dia kecepatannya sebenarnya ke sini. Tapi kalau dia ingin selamat dia harus merubah posisi ya, merubah arah seperti itu. Menjadi ke sini ya. Nah, dengan dia merubah arah seperti ini dia memerlukan komponen lain ya, tidak hanya dia memiliki V, tapi di sini nanti untuk merubah arah dia akan memiliki komponen lain. Kita lihat di sini ya. Di sini ini sebenarnya untuk membuat sebuah perbandingan ya. Ini misalnya ada P itu kondisi pertama ya. P1 ini ya. Lalu ada P2 itu adalah kondisi yang kedua ya. Lalu di sini kalau kita namakan V1 itu adalah kecepatan untuk P1, V2 itu kecepatan untuk P2 ya.
Maka kita dapatkan vektor seperti ini ya. Ini vektor V1, ini vektor V2, maka akan terjadi sigma-nya ya, atau perbedaan antara V2 dikurang dengan V1 di sini ya. Lalu di sini kan kita lihat bahwa delta V itu adalah V2 dikurang V1 ya. Atau kalau kita ingin mencari V2 ya, maka V2-nya di sini, V1-nya ke sini jadi positif. Di sini ini kenapa menjadi negatif ya? Oh, ini positif, ini harusnya positif di sini, maka ini menjadi V2. Oke, mungkin menjadi catatan ya kepada koordinator. Lalu di sini kita lihat percepatan rata-rata atau averaging. Averaging. Di sini kita dapatkan, kita tahu ya di kinematika bahwa percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan terhadap waktu ya. Di mana arahnya dia akan sama. Jadi seperti ini ya. Arahnya dia akan sama dengan delta V. Ini kan delta V-nya ke bawah, maka ini pun menjadi ke bawah juga. Itu adalah averaging-nya. Jadi di sini kalau misalnya perubahan kecepatannya itu adalah 0 ya. Kalau perubahan kecepatannya itu adalah 0, maka 0 dibagi pada waktu berapapun ya, berapa nilainya? Berapa nilainya? 0. Bu. 0. Artinya apa? Artinya kalau delta V itu adalah 0, kalau delta V itu 0, artinya apa? Kalau nggak ada perubahan kecepatan, maka percepatannya diam, nggak Bu. ada. Diam, Bu. Bendanya diam atau tidak ada perubahan kecepatan. Artinya V2-nya misalnya 4 ya. Lalu V1-nya memang 4. Nah, jadi 4 dikurang 4 itu kan 0. Jadi artinya bukan hanya bendanya diam, ini berarti percepatannya itu adalah 0 ya. Percepatan 0 itu tidak hanya bendanya diam, karena kalau ini 0, ini 0, ini 0, ya namanya 0, mau diapa-apain juga tetap 0 ya kan. Tapi kalaupun ini 4 dan ini 4, kalau dikurangkan juga akan 0. Kalau ini 100, ya juga akan 0. Artinya di sini bila tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatannya itu adalah 0. Apa artinya tidak ada perubahan kecepatan? Arti fisisnya apa? Maksudnya apa? Dwi, gimana Dwi? Berarti bendanya bergerak dengan kecepatan tetap, Bu. Gitu-gitu aja. Bergerak konstan, ya. Apabila benda bergerak konstan, maka dia tidak memiliki percepatan, ya. Nah, kita lihat lagi ya. Itu yang terjadi pada bumi kita ya, seakan-akan dia diam saja, artinya percepatannya dia 0 karena cenderung dia kecepatannya itu adalah konstan ya. Nah, di sini oke, itu tentang, ini mungkin cerita lain lagi ya. Ini tentang gerak peluru. Kan nanti mungkin ada hubungannya dengan percepatan tadi ya. Gerak peluru itu kapan kejadiannya? Misalnya ketika ada peluru kendali ditembakkan ya. Maka dia akan membentuk sudut tertentu ya. Di sini sudutnya ya. Nah, dengan sudut permainan sudut ini dia bisa menentukan di mana jatuhnya ya. Nah, jadi nanti bisa dikalkulasi dengan sudutnya, dengan masanya. Lalu kalau kita misalnya memperhitungkan di sini kondisi udaranya, gaya geseknya misalnya ya, dan seterusnya,
maka bisa kita prediksi mana dia jatuhnya ya. Lalu di sini bola golf juga. Kalau kita menentukan kecepatan awalnya ya dan kita menentukan sudutnya ya dengan prediksi hambatan udaranya, dia tahu di sini mungkin anginnya bagaimana dan seterusnya, maka dengan intuisi dan kepandaian si ahli golf ini bolanya bisa masuk ya. Nah, di dalam fisika dibuat seperti ini dia ya, gerak peluru. Jadi gerak peluru itu adalah gerak horizontal dan vertikal saling bebas. Ini kita kemarin udah belum ya? Sudah? Belum? Sudah tidak ingat lagi ya? Perasaan kita sudah kemarin ya? Kita kemarin sudah sampai sini kan? Iya. Jadi G di sini adalah percepatan gravitasi. Nah, di sini apa yang menarik? Ibu ulangnya aja lah, kayaknya udah pada lupa nih, Ibu pun udah lupa ya. Ibu banyak ngajar jadi lupa juga. Di sini kita lihat kecepatan dalam arah X itu cenderung sama ya. Baik itu arahnya, baik itu besarnya. Sama dia nih, ya. Yang berubah-ubah itu kecepatan dalam sumbu Y ya. Dia akan berubah besarnya ya, juga berubah arahnya. Di sini dia mencapai 0 ya. Yang awalnya dia maksimum. Lalu dia akan berbalik ya. Menjadi negatif. Nah, di sini nanti tergantung tumbukan dengan tanah ya, seperti itu. Nah, rumus-rumusnya ini seperti di kinematika, tapi A-nya itu diganti dengan G ya. Percepatannya diganti dengan G. Kenapa? Karena ini adalah percepatan ini diakibatkan oleh adanya gravitasi bumi ya, seperti itu. Jadi tinggal kita ganti dengan G saja. Tapi yang rumus biasanya di kinematika ini adalah plus ya. Karena arahnya itu adalah ke bawah, maka menjadi negatif. Nah, jadi itu saja sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya juga penurunan dari A itu sama dengan ya delta V ya dibagi dengan delta T, di mana nanti T0-nya itu kita anggap itu ya adalah 0. Nah, nanti kita bisa dapat semua persamaan ini ya. Nah, itu mungkin sudah minggu lalu ya. Lalu di sini ada namanya jangkauan ya. Jangkauan gerak peluru itu adalah jarak total yang ditempuh oleh proyektil ya, yang didapatkan dengan mula-mula mencari waktu total proyektil berada di udara dan kemudian mengalihkan waktu itu dengan komponen kecepatan horizontal yang bernilai konstan. Untuk kasus istimewa di mana ketinggian awal dan akhir adalah sama, maka jangkauan dihubungkan dengan sudut lemparan. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, di sini koordinator minta untuk membuktikan. Ini boleh dicoba-coba saja ya. Ini jangkauan dari gerak peluru. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, ini adalah simulasi ya ketika peluru ditembakkan ke udara. Jadi ada saat dia memiliki ketinggian maksimum ya. Ini adalah ketinggian maksimumnya ya. Ada saat dia memiliki jangkauan yang maksimum juga gitu ya. Seperti itu. Nanti itu bisa kita hitung ya di tugas. Itu kan nanti akan dihitung. Nanti kapan dia memiliki ketinggian maksimum itu ketika VY-nya ya itu adalah 0. Nah, di sini. Nanti kita punya informasi parameter ini, maka kita bisa tahu berapa Y-nya. Nah, itu nanti tinggal kita masukkan ke rumus-rumus yang sudah ada. Ini mungkin soal seperti ini sudah sering ya dari sejak SMA. Dan sebenarnya hanya perlu latihan saja, karena kalau dari pemahaman mungkin akan sama. Ya.
sering latihan. Ini contohnya di sini ya. Ada seorang kiper menendang bola sudutnya 40 ya di atas garis horizontal dengan kecepatan awal 22 meter per second. Jadi informasinya dengan ini saja sudah cukup ya. Sudut dan kecepatan awal. Kalau misalnya hambatan udara itu diabaikan, nah kan di soal ada diketahui hambatan udaranya ya. Lalu nanti tentukan ketinggian maksimum. Nah, di sini ketinggian maksimumnya. Jadi biasanya kalau misalnya kita tembakan ya bola, nah, ini kan arahnya ke sana nih. Jadi dalam setiap tembakan ya, maka dia akan memiliki gaya gesek ke sana. Nah, kalau di soal ya, di tugas. Karena dia akan melawan arahnya. Jadi dia kalau arahnya ke sana itu dia akan melawan ke sana. Tapi ini dalam asumsi kalau udaranya itu memang kalau dia dibilang ada gesekan udara, ada hambatan udara, artinya udaranya melawan pergerakan si bola ya. Tapi kalau bukan gesekan ya, jadi ketika ada bola, bolanya ke sana dengan ada udara malah jadi mempercepat. Nah, kalau itu kan dengan adanya udara, tapi kalau ada pembicaraan hambatan artinya dilawan. Jadi nanti di sini ada vektor kecepatan yang harus diperhitungkan. Itu ya. Nah, makanya Ibu ada kawan kalian yang tanya ini gimana menyelesaikannya? Ya kita coba gambar saja dulu. Jadi nanti vektor mana yang akan mempengaruhinya. Nah, ini untuk kasus sederhana dulu seperti ini ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan? Sepertinya harus di sini hilangin ya. Oke, kita lihat di sini. Ketika kita memiliki kecepatan awal ya atau V0 tadi, maka kita bisa mencari, ini kan V0-nya ya, kita bisa mencari bagaimana kecepatan tersebut dalam arah sumbu Y. Ya. Kalau kita sudah punya sudutnya di sini, maka kita dapatkan ini adalah V0Y. Nah, lalu nanti kita kumpulkan apa saja informasi yang kita punya. Ya. Di sini kan sudah kita hitung ya. Nah, kalau misalnya ditanya pada ketinggian maksimum, kita sudah tahu informasi dari teori bahwa pada saat ketinggian maksimum, maka kecepatan dalam arah Y itu adalah 0. Ya. Dan waktu, kita tidak punya informasi waktu. Maka ini tidak kita masukkan nilai di sini ya. Dan di sini percepatan itu adalah gravitasi. Nah, di sini ada tanda negatif, itu 9,8 ya. Nah, ketika kita punya informasi ini, kita lihat lagi di slide pertama, di situ ada tabel kinematika kan. Di situ yang Ibu pernah bilang bahwa tabel itu sebenarnya kita turunkan sendiri. Tapi ya memang kalau kita turunkan sendiri nanti akan lama ya, mungkin lebih mudah kita hafal ya. Tapi kalau kita tidak sanggup hafal ya kita turunkan sendiri. Jadi nanti kan itu dalam sumbu X, sumbu Y itu sebenarnya kan dalam satu dimensi. Jadi sama sebenarnya. Nah, di situ kita dapatkan ya. Kita dapatkan di sini bahwa Y atau ketinggian ya itu adalah H itu adalah VY kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi dengan 2 AY di sini ya. Nah, di sini 0, di sini minus ya. Di sini 14 ya. Nah, di sini kuadrat di sini ini di kuadrat pun tetap 0 ya. Lalu di sini 2 dikalikan dengan 10. Maka kita dapatkan nilainya 9,8. Ya ini sebenarnya ini terlihat dari titik sudut pandang ya di sini. Nanti kita dapatkan
Ini sebenarnya nggak konsisten ya, di sini 10, di sini 9,8. Nah, tapi nanti nilainya sebenarnya dia mendekati. Ini sebenarnya 9,8. Kalau kita masukkan harga negatifnya di sini, makanya adalah negatif. Tapi nanti di sini kan dia dapat tanda negatif di sini. Karena nanti yang dikuadratkan itu adalah 14-nya ya. 14 dikuadratkan. Ini kan karena positif nih. 14 dikuadratkan. Maka dia dapat. Jadi dapat negatif di sini. Karena di sini 0. Negatif dibagi dengan negatif. Maka dia menjadi segini nilainya ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Mau nanya, Bu. Hmm? Mengenai tentang gaya gesek tadi, Bu. Hmm? Jadi kalau misalnya jangkauan gerak peluru tuh memiliki gaya gesek kan dia, kata Ibu tadi, akan memperlambat gitu, dia melawan arah. Jadi rumusnya beda juga, Bu? Nah, sebenarnya rumusnya akan sama, tapi nanti ada vektor yang melawan, gitu ya. Nanti kan dia akan ke sana, ini adalah sumbu X-nya, ya kan? Ya. Nanti dia akan ada gaya lawan ke sana. Jadi kecepatan, ya. Kecepatan dalam sumbu X itu nanti dia resultannya. Ya. Ini resultannya. Resultan itu hasil dari pembagiannya. Jadi memang kita harus sebenarnya dalam soal itu harus kita gambarkan dulu kemana arah bolanya gitu ya. Kalau misalnya ini seperti ini, lalu kita anggap ini bolanya, dia akan bergerak ke sana ya. Kalau kita anggap gaya geseknya itu ke sana, maka yang dipengaruhi itu hanya sumbu X, kecepatan dalam sumbu X. Tapi kalau ternyata anginnya tuh mungkin begini, set gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi kecepatannya tuh ke sana. Nah, kalau kecepatannya ke sana, berarti harus kita proyeksikan dalam sumbu X, kita proyeksikan dalam sumbu Y gitu. Nah, nanti kecepatan dalam sumbu Y akan dipengaruhi oleh ini, kecepatan dalam sumbu X dipengaruhi oleh ini. Gitu. Jadi nanti kan di soal itu kalau di yang ditugas itu kan tidak ada keterangan gambar ya. Jadi kita nanti bisa asumsi saja, boleh. Ibu belum lihat ya tugasnya, kalian bisa mengerjakannya. Tapi itu latihan saja ya. Jadi Ibu nanti lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi nanti rumusnya tetap sama, tapi vektor Y-nya tadi, dia itu adalah resultannya ya, sigmanya. Karena kan vektor itu ya seperti itu ya. Kalau dia ke sana, berarti kan akan jadi tambah. Ya, kalau yang satu ke sana, yang satu ke sana, berarti akan dikurangkan gitu ya. Nanti kalau misalnya lebih besar arah ke sananya, maka nanti itu jadi negatif atau berubah arah. Nah, kalau di soal itu kan dia MV gitu ya. MV, jadi dia dalam sebuah konstanta di situ ya. 0,5 MV. M itu adalah massa, ya kita tulis aja seperti itu. V itu berarti apa? Kecepatannya. Ya? Gitu. Oke, Bu. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Gimana? Mau bertanya. Iya, ya. Silahkan. Kalau yang untuk rumus nyari tinggi maksimum itu kan bisa pakai rumus yang satu lagi yang kayak gini kan, Bu. Yang sin 0 kuadrat, sin kuadrat alfa per 2G. Itu bisa pakai itu juga kan, Bu? Rumus yang lainnya bisa, tapi nanti kita lihat apakah kita punya informasinya. Ya, di sini ya. Coba kita lihat. Yang mana? Ini ya? Bukan? Yang ini?
Bukan, ada yang R itu, Bu. Bukan itu. Jadi tadi apa tadi? T Rumus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0 kuadrat Sin kuadrat alfa sin kuadrat alfa per 2G. ya. Ya. Ini mungkin ada asumsi yang ini ya. Ini mungkin kayak rumus cepat yang suka didapat ya. Nah, tapi V0-nya di sini berarti V0Y. Ya, yang 200 itu, Bu. Iya ya, yang itu. Nah, kalau misalnya hasilnya sama, berarti nggak ada masalah. Karena di sini informasinya kita punya semua. Ya kan? Hasilnya sama. Hasilnya sama kan, Bu. Tapi kalau kita pakai rumus yang itu, nilai G-nya kan nggak mungkin kita buat minus 10. Kalau minus 10 kita buat, hasilnya pasti minus kan, Bu. Berarti situ rumus nilai G-nya itu, gravitasinya itu nggak berlaku minus ya, Bu, kalau untuk rumus yang itu. Nah, itu sebenarnya lihat dari sudut pandang ya. Jadi, nah kalau sudut pandangnya ini adalah Y0 gitu kan. Nah, jadi nanti ke sini itu adalah ya. Nah, jadi kan tadi kalau arahnya ke bawah dia jadi minus, tapi kalau dia arahnya ke atas ya, dia menjadi positif. Tapi besarnya kan sama. Besarnya kan sama kan? Iya. Besarnya sama karena itu memang nominalnya, tapi nanti tanda itu menunjukkan sudut pandangnya, mana nanti angka nolnya itu. Jadi kalau misalnya kita mengambil sudut pandangnya di sini, ya, maka nanti kalau hasilnya itu adalah negatif, ya berarti nanti arah vektornya dia ke bawah. Tapi kalau kita mengambil sudut pandang di sini, ya, maka arah positifnya itu menjadi ke atas. Nah, sebenarnya itu dari sudut pandang saja. Tapi kalau kita mencari nilai besarnya, itu nanti ya akan sama karena nilai absolutnya. Ya. Seperti itu. Jadi memang harusnya negatif ini diikutsertakan dalam perhitungan, tapi nanti dalam asumsi arahnya ini kemana nih? Misalnya kalau tendangan bola itu kan berarti kita asumsikan naik ke atas gitu ya. Jadi makanya ini positif gitu karena tingginya nanti dia ke atas. Karena kalau di sini berarti dia mengambil asumsi nolnya itu yang di bawah. Sehingga nanti G-nya akan menuju ke bawah seperti itu ya. Jadi dia akan konsisten. Tapi nanti kalau misalnya yang ditanyakan memang besarnya, karena kan ini tanyakan absolutnya ya. Jadi absolutnya ya memang harga mutlaknya. Jadi memang ketinggiannya saja. Gitu ya, Tiara. Ya. Jadi rumus tadi kalau memang informasinya ada ya bisa kita pakai. Nah, tapi kan nanti kita lihat rumus itu dapatnya dari mana, asumsi apa yang dia dapat. Itu mungkin ya itu kan kalau rumus-rumus ini kan dia dari kecepatan rata-rata, pasti nanti dapat rumus ini ya. Terima kasih ya, Bu. Oke. Ada lagi? Maaf Bu, sebelumnya saya mau bertanya Bu. Jadi yang tentang gaya gesek tadi Bu. Ya, gimana? Gimana gaya gesek? Jadi gini, gaya gesek atau gaya hambatan tadi nggak bisa diabaikan ya Bu? Kalau yang mana dalam soal ini? Iya, soalnya saya pikir gini Bu, jadi kan kita mengkaji gerak polurin ini secara kinematika, yang otomatis gaya-gaya lain yang bekerja di gerak tersebut kita abaikan. Jadi saya pikir gaya geseknya juga diabaikan Bu. Ternyata nggak diabaikan ya Bu.
Enggak, kalau itu kan tergantung soal ya. Di sini dikatakan hambatan udara dapat diabaikan. Nah, berarti kita abaikan saja. Tapi kalau dalam soalnya diketahui, artinya kita harus mengikut sertakan. Nah, tapi memang betul kita memang lagi membicara tentang kinematika. Jadi itu kan mungkin ini berhubungan dengan tugas ya? Iya, Bu. Nah, ya, jadi kan tugas itu memang dibuat untuk latihan ya. Jadi mungkin pemikiran koordinator ini kan sebenarnya yang membuat itu kan koordinator ya. Jadi supaya kita mungkin lebih kreatif lagi. Kalau tugas kan kalian banyak waktu untuk belajar ya. Nah, mungkin ada beberapa dosen yang udah jangan dikerjain karena belum belajar. Ada yang gitu ya. Nah, tapi kalau kemarin ketika ketua kelas tanya, Bu bilang ya kerjain aja lah sampai yang bisa. Nah, kayak gitu. Kalau kalian memang bisa kerjakan, nggak apa-apa. Tapi intinya begini, kalau memang di soalnya dikatakan hambatan udara dapat diabaikan, baru kita abaikan. Artinya itu untuk memudahkan kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari nyatanya kalau kita ingin presisi, hambatan udara itu tidak bisa diabaikan, ya. Apalagi kalau memang dalam kondisi angin yang kencang ya, taifu dan sebagainya, ketika kita menembakkan sesuatu mungkin nggak sampai. Nah, ini kan beresiko kalau misalnya ini ada perang nuklir ceritanya ya, jangan sampai lah ya, perang rudal Scott. Nah, dulu rudal Scott dulu lagi rame ya. Jadi Jepang, Korea, Cina itu kan dekat-dekat tuh, mereka lagi uji coba rudal ke lautnya itu kan. Nah, itu kan harus presisi dia. Nanti kalau pas dia tembakan itu nggak nyampe, ya namanya sedang panas dinginnya ya, nanti bisa kalah gitu. Kalau memang dia dalam perhitungan dia itu tidak mengikut sertakan gaya-gaya yang bermain di dalamnya. Jadi artinya gaya-gaya yang bermain itu penting karena dia akan mempengaruhi kecepatannya di situ ya, percepatannya dan sebagainya. Tapi kalau untuk melihat secara umum ya, ingin tahu berapa jangkauannya, berapa ketinggiannya, untuk sementara hambatan udara itu bisa diabaikan. Nah, itu kan sebenarnya tergantung soal ya. Bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, jadi kalau yang di soal tuh memang di tugas tuh memang dikasih, artinya kita harus hitung. Ya dicoba aja, ya. Tugas itu latihan aja, ya. Oke, ya. Ada lagi ya, nanti kita ini lanjut lagi karena materinya ini kayaknya masih banyak ya. Ini aplikasi dalam olahraga. Nah ini misalnya, nah ini kan kalau dalam waktu yang singkat, ini kan waktunya singkat, jangkauannya nggak terlalu jauh, maka mungkin kalau kasus-kasus seperti ini, gaya gesek itu bisa kita abaikan ya. Apalagi kalau misalnya bendanya itu berat ya, orang ini kan cukup berat. Tapi kalau kertas misalnya bulu, kan itu pengaruh ya gaya gesek dari udara ya. Bulu, kertas ketika kita mau lempar itu kan pasti akan diganggu dengan lingkungan. Nah, itu sebenarnya. Nah, di sini kita lihat aplikasinya ini mungkin udah sering ya. Jadi asal dia tahu berapa sudutnya, berapa kecepatan awalnya, maka dia bisa jadi pemenang di sini ya. Tapi kan juga harus dilihat dari dia mungkin harus punya intuisi juga di sini ya. Dengan lingkungan kelembaban dan udara dan sebagainya ya. Dan gerak tangan ini pengaruh juga nih. Gerakan tangan dia itu bisa mempengaruhi jarak jatuh karena tadi ada gaya gesek yang memang tidak bisa diabaikan karena dia berat gitu ya. Dari sini kan dia ada gesekan nih ya. Makanya atlet-atlet yang kelas internasional itu dia sudah terlatih gitu. Kapan dia tangannya ini bisa memberikan efek sehingga dia bisa melompat dengan jauh ya, bahkan jadi perlombaan gitu ya. Nah kalau ini juga sama, jadi dia sebenarnya harus mendekati 90 karena dengan 90 dia memiliki ketinggian yang maksimum ya. Nah, tapi kan kalau 90 ya nggak nyampe nanti, jadi dia nanti loncat turun lagi ke sini kan gitu ya kalau 90. Artinya mendekati ya, mendekati jadi dia cari yang maksimum sehingga dia bisa loncat. Dan juga gerakan kaki dengan tangan ini harus dia perhitungkan sehingga kecepatan awalnya itu bisa sebanding. Nah, ini kan dari praktis ya, practice make perfect. Jadi ini sebenarnya kalau dalam fisika bisa dihitung, tapi
setelah kita menghitung pun dalam aplikasinya itu harus orang yang sudah expert ya, kecuali mesin. Kalau mesin bisa kita atur ya. Nah, ini juga misalnya ada apa? Meriam nih ya, tank baja. Nah, jadi sudut ini bisa memberikan arahnya ya, kemana dia akan pergi ya, dan juga ketinggian kalau musuhnya itu misalnya pesawat gitu ya. Nah, kalau pesawat kan dia harus menentukan sudut. Tapi kalau musuhnya itu segerombolan orang gitu ya, mungkin dari kecepatannya sehingga nanti jauhnya tuh bisa sampai gitu ya. Dan juga dia mainkan sudutnya pasti akan lebih rendah gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi dari gerak melingkar ya, sehingga perlu kita pelajari. Ini adalah gerakan bom jatuh ya. Jadi gerakannya itu adalah nah, kalau di sini kasusnya di sini bola digelindingkan dari tepi meja. Maka dia akan mencapai lintasan setengah parabola. Nah, tadi yang Ibu sebutkan tadi, kalau dalam posisi ini berarti si bolanya itu ya kita anggap ini adalah 0 ya. Ini kita anggap 0 di sini, bukan 0 di sini lagi karena dia posisinya di sini. Jadi dia punya jarak H. Sehingga nanti vektor itu akan membantu. Kalau dia arahnya dia kemana gitu kan. Seperti itu. Itu sebenarnya vektor itu membantunya di situ ke arah. Tapi kalau nilai dari maksimum itu nanti absolutnya dia akan sama ya. Sini ya. Ini X0 sama dengan V0. Ini V-nya adalah min GT ya. Karena komponen V-nya itu adalah 0 ya. Kita dapatkan di sini X-nya V0T, Y-nya itu adalah H-setengah GT. Oke, itu tentang gerak setengah parabola. Sekarang ada namanya gerak melingkar. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ketika gerak melingkar, ini ada lagi parameter yang akan diperkenalkan ya. Di sini contohnya ada mobil ya. Kita lihat di sini. Mobil melaju cepat sepanjang lintasan melingkar. Komponen percepatan sejajar dengan kecepatan, dia akan merubah kecepatan mobil. Itu maksudnya yang ini ya. Ini adalah komponen yang sejajar dengan kecepatan. Ini kan kecepatannya ke sana, ini adalah komponennya, itu akan mengubah kecepatannya. Ya. Nah, komponen yang tegak lurus dengan kecepatan, nah ini kecepatan, tegak lurusnya ini, ya, ini akan merubah arahnya. Dan sebenarnya percepatannya itu sendiri adalah resultan dari A yang sejajar dan resultan A yang tegak lurus. Jadi sebenarnya arah percepatannya itu ke sini, ya. Tapi karena dia miring, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X. Kalau kita ini anggap X, ini adalah dalam sumbu Y, gitu ya. Nah, jadi kecepatan yang ini tuh kalau dia ke sini, ya. Kalau ini kan memang selalu tegak lurus ya, berarti ke sini, maka A-nya menjadi ke sini, ya. Kalau A-nya ke sini, dia artinya mengalami perlambatan ya, karena dia melawan arah kecepatannya tadi. Jadi kalau kita lihat gerakan mobilnya itu dia mengalami perlambatan. Nah, tapi kalau di sini, kalau kita lihat gerakan mobilnya, dia mengalami percepatan. Artinya dia dipercepat gitu. Ya. Tapi dalam komponen yang merubah arahnya dia itu selalu konstan, yaitu yang arah ke dalam tadi gitu ya. Nah, lalu di sini kita lihat di sini kalau
yang dalam arah sejajarnya, di sini kan arah sejajarnya ya, itu adalah 0, ya. A-nya itu adalah 0. Berarti kan di sini nih titiknya. Maka A-nya itu adalah hanya arah ke tegak lurus saja. Nah, kapan ini terjadi? A itu adalah 0. Itu adalah ketika V-nya itu tidak mengalami perubahan harganya atau nilainya atau konstan ya. Ketika kecepatannya konstan, maka sebenarnya A dalam arah yang sejajar tadi itu adalah 0. Sehingga dia hanya dipengaruhi oleh A yang ada di dalam arah tegak lurus yang nanti kita kenal sebagai radialnya ya. Nah, jadi ciri khas dari gerak melingkar yang konstan itu adalah A dalam arah sejajarnya itu adalah 0. Nah, lalu di sini kita cari berapa nilainya ya. Di sini kita lihat nilainya di sini. Nah, misalnya di sini adalah 0 ya. Lalu ini adalah R itu adalah jari-jari ya. Maka ini adalah V1, ini adalah V2 ya. Ketika dia berubah, maka dia ada delta S atau perubahan dari jarak ya. Seperti ini. Nah, kita tahu juga di sini ada vektor kecepatan yang tadinya ke sini ya. Lalu ini ya ke sana titiknya kita dekatkan, maka ini menjadi delta V-nya. Nah, lalu kita lihat perbandingannya ya. Ini kan perbandingannya nih. Kita lihat lagi delta V per V1. Delta V ini dibagi dengan ini ya akan sama dengan delta S ini dibagi dengan ini, yaitu hubungan kesebandingan ya. Maka kita dapatkan seperti ini ya. Lalu kalau kita ingin mencari delta V-nya saja ya di sini atau perubahan dari kecepatannya ini kita naikkan ke sana ya menjadi V1 per R dikalikan dengan delta S ya. Maka nanti kita dapatkan A itu adalah delta V dibagi dengan delta T. Maka ini kita substitusi ya, substitusi ke sini. Maka kita dapatkan V1 R, S-nya itu adalah ini, lalu di sini adalah T-nya ya. Nah, ini itu kan adalah V, ya kan? Ini kan S itu adalah jarak, itu adalah X, itu adalah V. Sehingga nanti kita dapatkan di sini ini menjadi V kuadrat per R ya. Di sini kalau kita ingin mencari sesaatnya sama juga ya kita limitkan. Ini yang konstannya kita keluarkan ke sini ya menjadi seperti ini. Nah, lalu kita dapatkan di sini adalah delta S per delta T limit mendekati 0, maka ini kita bisa rubah menjadi ds per dt gitu ya atau turunannya ya. Itu untuk mencari sesaatnya ya. Nah, singkat tadi ini kan V kuadrat per R ya, dari sini dia. Jadi di sini itu adalah, ini kan V, ini adalah V ya, kuadrat ya, dibagi dengan R, sini ya. Nah, jadi dapatnya seperti ini. Ini adalah kecepatan dalam percepatan dalam arah radial. Ya, karena tadi kita melihat kan relasi R yang di dalam sini ya. Jadi ini adalah radialnya. Jadi mungkin waktu di SMA kita mengenal radial itu V kuadrat per R. Nah, itu cara mendapatkannya seperti itu. Karena kita mengambil perbandingan antara jarak dan kecepatan tadi ya. Nah, karena kecepatannya itu adalah sama ya, V1, V2 itu adalah sama, sehingga nanti di sini ya kita lihat V-nya itu konstan. Ya, ini V-nya kan sama nih, V semua
V-nya konstan, dia yang berubahnya itu adalah arahnya saja. Kenapa? Dikarenakan ada pengaruh dari A dalam sumbu radialnya, ya. Nah, ini untuk gerak melingkar yang konstan. Lalu nanti kita bisa definisikan V itu dalam kecepatan sudut, ya. Ini namanya kecepatan sudut. Jadi kalau dalam setengah lingkaran itu kan 2pi per T, ya. Ini kan lingkaran 2pi R. Nah, ini kan adalah jari-jarinya, ya, 2pi R-nya keliling lingkarannya, maka dibagi dengan T, ya, maka kita dapatkan di sini 2pi per T itu adalah omega, ini adalah R. Ini adalah hubungan antara kecepatan dengan kecepatan sudut, ya. Nah, mungkin nanti ini digerak melingkar kita bahas lagi, ya. Nah, nanti kita dapatkan radialnya tadi juga bisa kita tulis ke dalam percepatan sudut. Tadi kan V-nya itu kuadrat. Ini kita kuadratkan 4V kuadrat, ya kan? Dibagi dengan T kuadrat. Ini dari T sini, ya. T-nya kuadrat. Lalu kan ada R di sini. R di sini dikuadratkan, ya. Ini sebenarnya ada R di sini. Ini sebenarnya R kuadrat, tapi nanti dicoret, jadi tinggal R di sini, sehingga kita dapatkan di sini adalah omega kuadrat dikalikan dengan R. Ya, itu jadi ini awal mula kenapa radial itu adalah ini dan kenapa V itu adalah ini, ya. Ini cara menurunkannya seperti itu. Jadi kalau misalnya lupa rumus kita turunkan sendiri. Asumsinya satu putaran penuh itu dalam satu periode itu adalah 2πr, ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal, kita skip saja, ya. Nanti bisa dilihat sendiri, ya, karena ini slide-nya sudah Ibu bagi, ya. Nah, jadi di sini A tadi percepatan yang sejajar dengan V-nya kita beri nama supaya nggak salah, ya, supaya tidak silaf, bisa kita bedakan. Kita beri nama menjadi tangensial, ya. A tangensial. Lalu di sini yang menuju pusat kita beri nama menjadi radial, A radial, gitu, ya. Jadi di sini A tangensial itu adalah perubahan dari V dibagi terhadap waktu, ya. Dan radialnya tadi itu adalah V kuadrat dibagi dengan R, ya. Nah, di sini apabila tidak ada perubahan kecepatan, ya, maka ini adalah 0, maka A tangensialnya itu adalah 0. Nah, jadi konsisten, ya. Jadi yang berlaku hanya kecepatan itu sendiri saja, kecepatan dia, ya, ketika dia bergerak dikuadratkan dibagi dengan jari-jarinya yang akan memberikan efek ke gerak itu, dia akan selalu menuju ke pusat, ya, menuju pusat lingkarannya tadi dengan jari-jari R. Jadi dalam gerak melingkar, kalau gerak melingkarnya itu kecepatannya konstan, ya, berarti tidak ada komponen tangensial, ya. Tapi kalau gerak melingkarnya itu tidak beraturan, ya, kadang dia dilambat, kadang dia dipercepat seperti itu, maka dia memiliki komponen tangensial, gitu, ya. Jadi itu adalah definisi dari percepatan tangensial dan percepatan radial, ya. Lalu kita bisa definisikan dalam koordinat polar. Jadi polar itu biasanya dalam theta, ya, atau sudut dan jari-jari. Nah, ini polar, ya. Kalau kartesian itu adalah X, ya, Y, dan Z, itu kartesian biasanya. Tapi kalau polar itu
sudutnya berapa, jari-jarinya berapa. Itu biasanya kalau memang memiliki gerak melingkar seperti ini lebih mudah ya, kita menggunakan koordinat polar. Jadi seperti itu ya. Maka nanti kita dapatkan ini A ya. A itu adalah percepatan dia didefinisikan dalam tangan sial, dan di sini adalah radial. Maka nanti kita dapatkan di sini A itu adalah, kita tahu tadi tangan sial itu adalah ini kecepatan sesaat ya, deltanya kita rubah menjadi diferensial, kita rubah menjadi D. Artinya kita memandang dalam waktu yang singkat atau limit T mendekati 0. Nah, ini dalam arah theta topi ya. Nah, theta topi itu adalah kita anggap ini ya, yaitu dalam arah tangan sialnya. Lalu nanti kita dapatkan di sini R topi itu adalah dalam arah seperti ini. Jadi di sini tandanya dia kalau ke atas sini kan, jadi di sini menjadi negatif di sini ya, karena dia nanti arahnya ke sini. Tadi R-nya itu adalah arahnya positif, itu arahnya ke dalam sini ya. Jadi didefinisikan dalam polar seperti itu. dV per dt theta topi, V kuadrat per R, R topi. Nah, di sini kan kita lihat radialnya itu adalah ke dalam ya. Jadi itu adalah negatif. Kalau misalnya ke sana itu menjadi positif. Karena dia ke dalam, kenapa? Karena A-nya itu adalah ke sini ya. Jadi dia arahnya negatif seperti itu. Bisa dipahami ya. Dan dia akan selalu menuju ke pusat, dan dia memiliki tugas untuk merubah arah kecepatan ya. Jadi cuma arah yang dia pertimbangkan. Tapi kalau untuk tangan sial ya, dia bisa merubah besarnya kecepatan. Jadi bisa dipercepat, bisa diperlambat. Jadi kalau mau berhenti, berarti kan dia diperlambat. Kalau dia baru mulai, nah kan dari 0 tuh. Dari 0 baru mulai ada pada waktu tertentu. Nah, itu dia perlu memberikan percepatan tangan sial. Setelah dalam kecepatan tertentu dia ingin konstan, dia hilangkan komponen tangan sialnya, lalu dia akan berputar secara konstan gitu ya. Nah, ini aplikasinya, ini kalau di mobil ya, itu ada rem di sini, ada pedal ya. Jadi ini mungkin yang manual ya. Jadi di sini rem itu nanti akan memberikan percepatan berharga negatif, artinya kita ingin melambatkan ya. Ini mungkin ketika mau berhenti ya, ketika ada sesuatu. Nah, tapi di sini pedal gas itu dia memberikan percepatan. Jadi dia ketika memulai ya, mobil ingin memulai berjalan. Di sini dia fungsi dari percepatan tadi. Ini ada satelit geostasioner, oke, mungkin itu tidak terlalu ini ya. Lalu ada namanya gerak relatif. Nah, mungkin juga ini dibahas ya di sini. Jadi gerak relatif itu adalah gerak yang diakibatkan oleh sudut pandang yang berbeda ya. Jadi ada sudut pandang O, di sini ada sudut pandang O aksen. Di mana O dan O aksen ini memiliki jarak U dikalikan dengan T. Ini dari mana dapatnya? Ini sebenarnya dari sini. Ini kan U itu kan kecepatan ya, itu adalah jarak dibagi waktu, kan gitu ya. Sehingga jarak itu adalah U dikalikan dengan T gitu. Jadi ini kan sebenarnya X-nya ya, jaraknya. Jadi jaraknya itu adalah U dikalikan dengan T. Lalu misalnya U aksen ini memiliki percepatan, itu adalah U sini ya. Maka ketika ada titik P yang diamati, maka ada dua R, yaitu R dari E aksen, ada R dari 0 ya. Dari yang memiliki kecepatan, ini yang
Tidak. Sehingga nanti kita dapatkan di sini R itu adalah, ini kan tadi X-nya ya. R itu kan adalah ini nih, ya. Ini, maka ini UT ditambah dengan R aksen. Nah, itu vektor ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, ya, menjadi R. Maka kalau kita ingin mencari R aksen, itu adalah R dikurang dengan UT. Kalau misalnya kita turunkan masing-masing ya, DR aksen dibagi dengan DT, lalu DR dibagi dengan DT ya. Lalu ini kita turunkan juga, kalau diturunkan berarti T-nya kan udah pangkat 0, jadi tinggal adalah U. Maka kita dapatkan di sini, ini kita definisikan baru ya, menjadi V aksen, ini menjadi V dikurang dengan U. Ya. Kalau kita turunkan lagi dalam waktu, ya, maka kita mendapatkan A aksen sama dengan A. Ini kenapa hilang? Karena ini sebuah konstanta. Ya, sebuah konstanta sehingga kalau kita turunkan lagi dia menjadi hilang. Ya. Artinya dalam arah percepatannya itu akan sama, tapi dalam vektor kecepatannya dia akan dipengaruhi oleh gerak dari U tadi. Nah, tadi ini ya, kalau gaya gesek tadi, kalau gaya geseknya itu arahnya kemana, maka dia akan mempengaruhi vektornya. Ya. Jadi misalnya ada sebuah partikel bergerak dengan kecepatan VPA. Dia relatif terhadap sistem koordinat A, yang selanjutnya bergerak dengan kecepatan VAB, relatif terhadap sistem koordinat B lain. Maka kecepatan partikel relatif terhadap B itu adalah sini B sama dengan PA ditambah dengan VAB ya. Nanti kita lihat kan ini P, ini B. P-nya dari sini ya, B-nya dari sini. Karena A-nya ini arahnya dia gitu ya. Begitu cara mendapatkan kecepatan relatif. Contohnya seperti ini. Misalnya ada pengamat di ground di sini, ya. Lalu ada orang juga di sini, ya, lagi duduk. Dia sama-sama duduk, tapi orang ini sama-sama diam maksudnya ya. Tapi orang ini diamnya memang di tanah yang memang diam gitu ya. Tapi kalau orang duduk ini dia duduknya itu di kereta, di mana kereta itu memiliki kecepatan tertentu. Lalu keduanya ingin melihat seseorang ya yang sedang berjalan dengan kecepatan tertentu. Maka di sini terdapat istilah kecepatan relatif ya. Dia relatif terhadap ini, dia relatif terhadap ini ya. Dia terhadap ini kecepatan dia akan menjadi berbeda. Karena orang yang sedang berdiri di sini melihat VPT ini selain 2, dia punya kecepatan 9. Gitu ya. Tapi untuk orang yang duduk, karena dia sudah sama-sama dalam kecepatan 9, jadi dia hanya melihat kecepatan ini adalah 2. Gitu ya. Jadi itu aplikasi dari kecepatan relatif ya. Nah, ini juga bisa kita hitung kecepatan relatif di sini untuk perahu ketika ini contohnya nanti bisa dilihat ya bagaimana cara mendapatkannya. Ini mudah saja ya. Oke, itu mungkin tentang slide pertama. Kita masih ada waktu, ada gimana bisa diikuti? Masih mengikuti? Masih, Ibu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi inti dari gerak tadi itu, tadi dalam gerak melingkar itu ya, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan ya. Kalau beraturan itu artinya dia memiliki kecepatan yang konstan. Ketika dia kecepatannya konstan, artinya percepatan tangensialnya itu adalah 0. Ya, itu mungkin intinya ya. Jadi ketika tangensialnya 0, artinya apa? Dia hanya dipengaruhi oleh percepatan radial yang arahnya ke dalam.
dan nilainya dia akan selalu konstan, dan kecepatan radial tadi itu hanya mempengaruhi arahnya saja, ya. Jadi yang biasanya jalan gini aja gitu ya, ini kan konstan nih. Nah, dengan adanya radial, jalannya tuh jadi gitu ya, tapi sama, ya, kecepatannya sama. Tapi kalau kecepatannya kadang gini, kadang cepat gitu ya, tapi dia putar, nah itu berarti ada arah tangensial gitu ya. Itu mungkin inti dari karena ini materinya harus dilanjut lagi ya, karena ini sudah masuk materi hari keempat, jadi harus masuk ke gaya ya. Ini juga gaya, Ibu lihat slide-nya juga mudah-mudah saja ya. Jadi ketika misalnya ada sebuah gerak kinematika ya, kita akan menghitung berapa kecepatannya, di mana posisinya, bagaimana percepatannya, ya, kecepatan sesaatnya bagaimana. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa benda itu bisa bergerak? Nah, gitu ya. Kenapa benda itu memiliki percepatan yang berbeda-beda? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi sebuah ilmu dinamika, di mana nanti ada sebuah gaya yang bekerja sehingga benda tersebut memiliki perbedaan pergerakan. Ya, paling mudahnya kita semua di sini sama nih ya, sedang belajar pengantar fisika. Ya, nah, tapi kenapa yang satu dia bisa paham lebih cepat, yang satu lambat. Nah, itu kan ada gaya-gaya yang bermain di situ, ya. Ya, gaya misalnya dia mau belajar, dia rajin, yang satu malas, atau mungkin ada faktor-faktor lain gitu yang mempengaruhi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa dikonversikan dalam sebuah gaya, massa, ataupun momentum. Nah, nanti di sini akan kita pelajari gaya-gaya apa saja yang bermain gitu ya. Sehingga kalau kita sudah tahu gaya tersebut yang mempengaruhi gerakan, kita bisa, kalau kita tidak menginginkan, bisa kita hilangkan. Atau kalau kita menginginkannya, bisa kita tambah, gitu ya, gaya-gaya tersebut. Nah, di sini ada Newton ya. Jadi Newton itu adalah bapak ilmu fisika klasik ya. Dia akan mengenalkan gaya-gaya. Nah, ini yang paling mudah lah dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya ada pemain NBA di sini ya, O'Neal. Nah, ketika dia menggerakkan bola ya, dia kan tuh gerakannya parabola ya. Kalau kita lihat gerakan dia tuh parabola di sini. Jadi set gitu kan. Nah, jadi kalau dia tahu berapa sudutnya gitu kan, kalau dia tahu berapa kecepatan awalnya, ya, kan asalnya kan diamnya di sini, makanya akan masuk ke basket. Nah, tapi ketika dia mau memberikan kecepatan awal tadi, dia harus punya sebuah gaya, kan gitu ya. Dia harus punya kekuatan lah gitu kan, untuk memberikan kecepatan awal sekian. Nah, berapa gaya yang diberikan oleh si O'Neal ini sehingga menghasilkan kecepatan tertentu. Bu, maaf Bu. Ya, Share screen-nya nggak nampak Bu. Ya, Nggak Bu. mungkin. oh nggak nampak ya? Enggak. Coba kita stop dulu. Bisa? Ini baru nampak Bu. Oke ya. Nah, jadi tadi si O'Neal tadi ketika dia mau menembakkan bola basketnya tadi, dia harus tahu informasi V-nya, ya kan? Nah, di sini dia harus memberikan gaya. Nah, di sini dinamika itu di sini dia belajarnya. Gaya apa nanti yang harus diberikan, gitu ya. Nah, di sini juga ada atlet selancar nih ya. Kenapa dia bisa maju gitu kan? Kejar-kejar sama ombak, karena ada yang menarik di sini ya. Tali tadi, tegangan tali tadi.
nanti berapa tegangan tali yang dibutuhkan sehingga orangnya tertarik. Nah, itu juga bisa kita hitung. Ya. Ini gaya kedua ini gaya sentuh ya, artinya harus berhubungan dengan benda tersebut. Tapi di sini ada lagi yang menarik di gambar C. Ya, dia itu tidak disentuh apa-apa, ya, tidak ada tali, ya, bukan sulap, bukan apa, tapi kenapa dia bisa turun ke bawah gitu ya, selama dia masih ada di lingkungan bumi gitu. Nah itu juga waktu itu kan masih belum dipahami ya. Mungkin sekarang kita sudah tahu oh ini karena gravitasi gitu ya. Nah, tapi di situ ada sebuah gaya yang bekerja. Nah lalu didefinisikanlah gaya tersebut. Gimana nih cara mendapatkan gaya seperti itu ya. Nah, di sini maka diperkenalkan gaya dan massa karena ternyata gaya itu ada hubungannya dengan massa ya, massa sebuah benda. Nah, di sini ya ini gaya kesetimbangan gitu ya, bagaimana ini orang bisa berjalan di sini. Nah, ini pun ada bisa menarik ya. Oke. Nah, di sini gaya itu ada juga gaya kontak, ada gaya tidak kontak, atau gaya yang bekerja jarak jauh. Nah, contohnya juga sebuah medan elektromagnetik ya, yang tadi ya. Ini kan sebenarnya ini mungkin dengan gaya magnet ya, dia tarik gitu ke atas. Jadi tidak ada kontak di sini ya. Atau gaya gravitasi gitu ya, itu juga sebuah gaya yang tidak kontak. Artinya walaupun tidak ada kontak, gaya tetap bekerja ya. Dan pada satu benda itu gaya bisa bekerja secara sekaligus ya. Sehingga nanti ada istilah namanya sigma. Sigma itu adalah penjumlahan dari gaya. Artinya kita bisa hitung asal tadi memiliki komponen yang sama ya. Kalau sumbu X dengan sumbu X, kalau sumbu Y dengan sumbu Y, harus konsisten. Tapi kalau dia miring gayanya, maka harus kita proyeksikan dulu ya, dalam sumbu X dan dalam sumbu Y, seperti itu ya. Nah, sini apabila benda dalam keadaan setimbang ya, sebenarnya dia itu memiliki gaya, tapi resultannya tadi itu adalah 0. Artinya mungkin ada yang menarik ke sana, tapi ada yang menarik ke sini. Mungkin ada yang menekan ke bawah, tapi ada juga yang menekan ke atas. Sehingga bendanya itu menjadi diam. Jadi artinya sebenarnya benda diam itu tidak selamanya diam. Ada gaya yang bekerja. Kalau gayanya kita ganggu saja sedikit, maka dia akan bergerak. Misalnya tanpa sengaja benda ini kita dorong ya, maka dia akan bergerak ke sana. Artinya keseimbangan gayanya sudah terganggu, gitu ya. Jadi sebenarnya memang harus melalui vektor ya. Nah, contohnya ini ya. Ada lemari ya, masanya 200 kg. Dia terletak di atas lantai. Seseorang ingin memindahkan lemari tersebut dan dia mendorong lemari dengan gaya sebesar 500 Newton pada arah mendatar. Tapi ternyata lemari tersebut tidak bergerak. Nah, jadi ini salah satu bukti bahwa ketika benda itu diam, dia belum tentu dia itu tidak memiliki gaya apa-apa. Dia sebenarnya resultan dari sebuah gaya. Ya. Di sini lemarinya 200 kilo. Kalau kita memberikan gaya sebanyak 500 Newton, ternyata itu masih belum kuat untuk merubah keseimbangan dari sistem lemari tersebut. Ya. Karena nanti ada gaya gesek di sini. Ya. Gaya geseknya ini akan melawan yang 500 tadi ya. Dan di sini si lemari tersebut memiliki gaya berat ya. Gaya beratnya tadi dia akan dilawan dengan gaya normalnya ya. Nah, jadi artinya itu bahwa sebenarnya kadang-kadang dalam sebuah sistem itu terdapat sebuah gaya. Makanya ada istilah kita itu harus menjaga keseimbangan alam gitu ya. Jadi alamnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga
kondisinya tuh memang resultannya tuh memang ya sudah sempurna. Kalau kita ganggu saja sedikit ya, ekosistemnya untuk orang biologi, ekosistemnya kita ganggu saja sedikit, maka akan terjadi entropi ya, tingkat kekacauan mungkin yang akan tinggi. Misalnya aja kita ganggu makanan gitu ya, makanan dari daun-daun gitu ya. Jadi ulat-ulat yang biasanya makan daun di situ, karena daun-daunnya sudah kita ganggu, misalnya sudah kita tebang dan sebagainya, nanti dia akan migrasi, dia akan pindah sehingga ada namanya wabah ulat bulu gitu. Ya di mana-mana ulat bulu. Itu ada waktu di apa kasus ya, ada wabah ulat bulu sampai masuk ke rumah ulat bulunya. Ya sebenarnya kan tuh makanan dia tuh udah nggak ada ya. Ya mungkin banyak lagi kasus-kasus keseimbangan yang diganggu sehingga menjadikan sebuah gerakan tertentu gitu ya. Jadi banyak kalau orang fisika itu kalau ada sesuatu, ini berarti ada gaya yang mungkin tidak stabil gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya hukum Newton yang pertama ya. Ini kita juga sudah tahu bahwa di sini ada namanya kelembaman ya. Kelembaman itu dikatakan benda itu diam. Dia akan selalu diam, atau kalau benda itu bergerak, dia akan selalu bergerak ya. Karena dia memiliki kecepatan yang konstan. Nah, tadi ya, gerakan dengan kecepatan konstan artinya dia tidak memiliki komponen percepatan tangensial. Dia hanya memiliki radialnya ya. Jadi dia bergerak terus tapi dia konstan. Nah, itu untuk gerakan melingkar ya. Tapi kalau gerakan linear juga, nah itu kan dari tangensialnya tadi tidak ada percepatan, maka dia memiliki kecepatan konstan. Artinya percepatan 0 itu tidak selalu kecepatannya 0 ya. Nah, itu mungkin tadi sudah ada yang menjawab ya. Itu konsepnya seperti itu. Kecuali dipaksa untuk merubah keadaannya sehingga memberikan resultan gaya yang tidak sama dengan 0 ya. Jadi di sini kondisi ini itu adalah ketika V-nya itu adalah 0 ya, atau V-nya itu adalah konstan di sini ya. Nah, kalau sebuah konstanta maka A-nya itu adalah 0. Maka nanti kita dapatkan sigma F itu menjadi 0 ya. Ini ada pertanyaan, mungkinkah sebuah benda tetap diam jika dikenai sebuah gaya? Jawabnya gimana? Mungkin nggak? Agnes? Mungkin, Bu. Kayak Mungkin ya? contohnya lemari yang barusan. Ya Dwi ya, kan tadi udah kita kasih lihat bahwa tadi walaupun Dwi mendorong, tapi Dwi cuman kasih gayanya cuma 500 Newton, sehingga tidak cukup untuk menggerakkan lemari yang 200 kilo tadi ya. Nah, artinya itu mungkin. Artinya gaya itu tetap ada, tapi mungkin dia tidak merubah resultannya ya. Oke, nanti ada namanya kerangka acuan. Ini kerangka acuan. Inersial itu adalah kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku. Percepatan dari kerangka acuan inersial itu adalah 0 ya, sehingga kerangka acuan tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Semua hukum Newton tentang gerak berlaku di kerangka acuan inersial. Oke, itu kita mengenal namanya kerangka acuan inersial. Ini untuk fisika klasik ya. Nanti di sini ada massa. Massa merupakan ukuran kuantitatif dari inersial suatu benda. Beberapa benda besar sukar untuk dipindahkan atau cukup sulit untuk dihentikan ketika benda tersebut sedang bergerak. Massa itu adalah skalar, ya, artinya dia tidak memiliki arah, cuma memiliki besar. Jadi jumlah resultan gaya yang diperlukan untuk merubah kecepatan itu akan berbeda satu dengan lainnya dan dia nanti dapat diukur melalui massanya. Ya. Nah sebelumnya mungkin ada ini satuan ya.
satuan dari massa, ini sudah kita bahas nih mungkin di pertama ya, ada kilogram, ada gram, ada slug ya. Nanti kecepatan ini meter per second, gaya itu newton ya. Kalau dalam CGS-nya dyno ya. Oke. Nah, lalu tadi kalau kita hubungkan dengan massa ya, maka di sini ada hukum kedua Newton. Jadi kalau hukum 1 karena di sisi kanannya itu adalah 0, maka tidak ada parameter lain. Tapi untuk hukum kedua, kalau ternyata setelah diberikan gaya, ternyata bendanya itu bergerak, itu ternyata ada hubungannya dengan massa ya. Nanti di sini Newton mencoba untuk membuat hubungannya. Bagaimana hubungan massa dengan gaya ya. Nah, jadi dilakukan eksperimen ketika ada massa yang kecil ya. Ketika kita punya massa yang kecil ya, kita beri kecepatan, kita lempar ya. Lalu sini misalnya ada orang gitu ya. Ini dengan kondisi F yang sama, dengan kondisi gaya yang sama ya. Yang sama di sini itu adalah maka kalau dia memiliki kecepatan, maka dia dapat pergi secara jauh gitu ya. Tapi kalau dia memiliki massa yang besar ya, ketika dia lempar dengan gaya yang sama, maka kecepatannya tidak akan jauh ya, tidak sampai. Kenapa? Karena dengan gaya yang sama itu sudah habis di massanya tadi. Nah, itu ada relasi antara massa dan percepatan ya. Kalau kita lihat, kita memberikan gaya yang sama, kita lempar. Kalau massanya kecil, dia bisa pergi jauh ya. Kita lempar seperti ini, kalau massanya kecil bisa jauh. Tapi kalau massanya besar dengan kekuatan yang sama, nggak akan bisa jauh-jauh, ya kan? Itu kalau misal konstan gaya yang kita berikan. Nah, di sini kita coba turunkan ya. Jadi diturunkan bagaimana cara mendapatkan hukum kedua Newton. Di sini kita dapatkan ada hubungan antara massa dengan kecepatan di sini ya. Lalu kita tahu istilah momentum ya. P, momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatannya ya. Kalau misalnya kita turunkan terhadap waktu ya, seperti ini dp per dt. Maka kita dapatkan gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan perubahan momentum per satuan waktu ya. Ini kita lihat di sini ya, ini yang di atas ya. Lalu ininya kita masukkan komponennya ya. Ini adalah massa dikalikan dengan kecepatan ya. Lalu kita turunkan. Nah, di sini ini matematika ya. Jadi kalau kita turunkan, kalau keduanya itu memiliki komponen yang harus diturunkan, maka gantian ya. V-nya kita anggap konstanta ya. Lalu M-nya kita turunkan ya. Ditambah M-nya kita anggap konstanta, lalu V-nya diturunkan. Nah, ini di kalkulus ya, di pengantar matematika mungkin di kalkulus itu kita tahu relasi seperti ini ya. Maka nanti kita dapatkan di sini dV dibagi dengan dt itu adalah A di sini ya. Dan dm dibagi dengan dt, m itu adalah massa, t itu adalah waktu. Kalau bendanya memiliki massa yang konstan, artinya massanya itu tidak akan berubah berdasarkan waktu. Nah, sebenarnya kan mungkin kalau rusak bendanya dan sebagainya mungkin dia akan berubah, tapi itu kan waktunya panjang sekali. Kalau kita cari dt, dt itu artinya waktunya itu sangat singkat, ya. dt itu artinya waktunya itu sangat short, sangat pendek. Nah, dalam waktu yang pendek itu massanya tidak akan berubah sehingga dm per dt itu adalah 0 ya. Nah, kalau nolnya kita masukkan ke sini ya,
Maka 0 dikalikan dengan V itu menjadi 0. Maka didapatkan di sini F itu adalah massa dikalikan dengan percepatannya, ya. Jadi gaya itu didapat dari perubahan momentum, ya, ketika kita lempar terhadap waktu. Nah, dari sini ya, di mana momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatannya. Karena tadi Ibu bilang ya, kalau massanya kecil, ya, ketika kita lempar bisa jauh, ya. Tapi kalau massanya besar, kita lempar nggak bisa jauh-jauh. Kalau F-nya itu konstan dengan tenaga yang sama, sehingga ada hubungan antara massa dengan gaya dengan momentum ini, ya. Akhirnya didapatkan seperti ini, ya. Nah, ini yang dikenal sebagai hukum Newton yang kedua, ya. Jadi penurunan hukum Newton kedua itu bermula dari perubahan momentum tadi, ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Jadi sebenarnya dalam pengantar fisika ini kita ingin menemukan rumus-rumus ya yang dulu kita ketahui bagaimana cara mendapatkan rumus tersebut. Artinya memang rumus itu tidak datang dengan sendirinya, tapi memang itu didapatkan dari sebuah pengamatan secara fisis. Nah, jadi nanti di dalam fisika itu segala sesuatu yang bisa diamati ya itu nanti bisa dibuatkan sebuah relasi ya atau sebuah rumus tadi. Nah, jadi sampai nanti persamaan kita kenalnya dengan istilah persamaan keadaan ya. Equation of state, persamaan keadaan. Jadi kita nanti bisa memprediksi. Ini tidak hanya gerak-gerak yang makroskopik, ini kan makro ya, bisa dilihat dengan mata, gerak mobil, gerak pesawat ya, gerak seseorang berlari, meloncat, melemparkan bola, itu kan makro. Jadi gerakan-gerakan yang bisa diamati dengan kasat mata. Tapi di dalam fisika jauh lagi ke situ bisa mempelajari gerakan-gerakan yang mikroskopik, gerakan-gerakan yang kecil yang mungkin dengan mata itu tidak terlihat. Ya. Contohnya apa? Elektron, ya, atau apa ya? Gas gitu ya. Elektron kan kecil kali. Gabungan-gabungan antara elektron, proton dengan neutron menjadi sebuah atom ya. Dan dia memiliki fasa tertentu, misalnya gas gitu ya. Kita bisa prediksi gerakannya bagaimana atau parameternya apa gitu ya. Misalnya di dalam termodinamika kita punya hubungan gas ideal PV sama dengan nRT gitu ya. Ini adalah ini hasil pengamatan bahwa ternyata sebuah gas dengan syarat gasnya itu adalah gas ideal ya, maka tekanan itu ya akan mempengaruhi suhu dengan perbandingan lurus gitu. Jadi contohnya kalau kita panaskan sebuah gas ya, maka gas tersebut akan memiliki tekanan yang tinggi gitu. Nah, itu sebenarnya kan dari pengamatan. Ambil contoh ketika kita memanaskan air, ya, kita memanaskan air. Nah, seperti ini. Ya kan ini suhunya kan tadinya 25 derajat, ya. Nah, ketika suhunya 25 lalu dia naik menjadi 100, artinya dia suhunya naik. T-nya ini adalah naik. Maka menurut persamaan gas ideal ini ya, maka P-nya pun dia akan naik gitu. Kalau tidak percaya, tutup saja ini coba ya, pakai tutup panci gitu ya, tutup. Maka nanti si tutup ini dia akan bergerak ya, belum gitu ya. Pernah lihat kan lagi masak? Tutupnya bergerak-gerak? Pernah lihat?
Pernah, Bu. Pernah ya? Kalau yang nggak pernah lihat nih, nampak Ali nggak pernah masak ya. Atau pernah tahu panci presto? Ya, ini yang hobi-hobi masak ya. Kalau panci presto itu dia memang dirancang, ditutup dengan sempurna ya. Nah, nanti di sini ada safety valve-nya. Ini ada untuk pengamannya. Nah, nanti akan keluar gas ke sini, uap ya. Akan keluar uap, nanti akan bunyi tit gitu ya. Pasti akan keluar dia. Kenapa? Karena tekanannya di sini sangat tinggi. Kenapa? Karena suhunya tinggi gitu. Jadi hubungan-hubungan ini yang di pengantar fisika ini yang sederhana diperkenalkan untuk gerakan benda-benda yang makro ya. Untuk gerakan-gerakan yang mikro, nah itu nanti kalau orang fisika nanti dia akan mempelajari di tingkat-tingkat selanjutnya ya. Seperti gelombang elektromagnetik gitu ya. Seperti foton atau ya gamma ya, sinar gamma dan seterusnya itu gerakannya itu bisa diprediksi dia dengan sebuah persamaan yang kita kenal sebagai persamaan Schrödinger ya. Nah, ada yang pernah dengar persamaan Schrödinger? Enggak ya? Ada. Mungkin nih waktu SMA ada yang hobi fisika gitu, jadi suka baca-baca gitu ya. Nanti persamaan Schrödinger itu adalah persamaan yang bisa memprediksi sebuah posisi dari gelombang elektromagnetik. Sehingga nanti bisa diprediksi ada di mana nih si fotonnya, ada di mana nih gitu ya. Jadi ini sebagai motivasi saja bahwa gerakan-gerakan makro dan mikro dalam fisika itu bisa diterjemahkan dalam sebuah angka-angka ya. Nah, tapi nanti biasanya angka-angka yang seperti ini, yang sederhana ini perhitungan-perhitungan yang kasar biasanya. Tapi kalau untuk perhitungan yang lebih detail, biasanya nanti akan banyak parameter-parameter yang masuk di situ ya. Nah, itu untuk memudahkan dulu kita membentuk sebuah kerangka berpikir ya, seperti itu. Oke, nah jadi nanti ya kita lanjutkan lagi ya, itu intermezzo saja ya, bahwa tadi menurut hukum kedua sigma F itu adalah M dikalikan dengan A ya. Ini berlaku ketika masanya itu tidak berubah terhadap waktu tadi ya, dm per dt-nya adalah 0. Maka kita bisa terjemahkan gaya tersebut kepada koordinat masing-masing ya. Ada pada sumbu X, ada pada sumbu Y ya, ada pada sumbu Z. Jadi nanti gayanya tuh kan kadang-kadang memang miring seperti itu ya. Jadi ketika dia miring tadi ya, maka kita terjemahkan dalam sumbu X ke sini. Dalam sumbu Y kalau dia punya ketinggian ya, lalu dalam sumbu Z misalnya ya, seperti itu. Kalau dia memang posisinya miring seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya sama konsepnya, begitu juga A, begitu juga V-nya, begitu juga R-nya. Jadi berimbas ke F-nya ya. Nanti dilihat nih arah yang bermainnya gaya dalam arah apa gitu ya. Jadi di sini kita belajar berpikir secara komprehensif gitu ya. Jadi supaya kita lebih teliti lagi. Nah, sebenarnya kan ini kita belajar seperti ini, mungkin kalian yang orang informatika, orang statistik, ya orang kimia, mungkin nggak perlu gitu kan. Apain belajar kayak ini, orang fisika harusnya. Sebenarnya bukan begitu. Ini sebenarnya kita ingin memberikan pola pikir gitu ya. Jadi supaya nanti kita kalau punya masalah, kita bisa menurunkan masalah tersebut pada jalurnya masing-masing. Jadi kita membentuk pola pikir kita. Pola pikir yang sistematis ya, itu sebenarnya tujuannya. Makanya kalian semua orang MIPA tuh wajib belajar fisika gitu ya, walaupun masuk jurusannya bukan jurusan fisika. Karena inilah konsep seperti ini tuh konsep yang pasti akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari nanti gitu ya. Jadi jangan pernah merasa rugi belajar fisika. Insya Allah akan ada manfaat membentuk pola pikir kita ya. Oke, jadi di sini arah dari percepatan sama dengan arah dari resultan gaya. Ya, gayanya sama dengan A-nya ya.
Gaya-gaya yang bekerja ini kita kenal sebagai gaya eksternal atau gaya dari luar. Nanti ada gaya internal, ya. Nah, sini nih kita lihat di sini gaya luar yang bekerja pada sistem. Ini misalnya ada mobil, ya, dia ditarik. Nah, kita lihat di sini mobil tersebut dengan orangnya sekaligus, ya, dia memiliki berat atau massa dikalikan gravitasinya, itu adalah W. Mobil ini berinteraksi dengan lantai, ya. Nah, kenapa mobil ini tidak masuk? Kenapa mobil ini tidak masuk ke dalam lantai, ya? Kenapa? Karena ada gaya normal yang menjaga mobil ini naik ke atas, ya. Jadi gaya normal dengan gaya beratnya itu sebanding sehingga si mobil ini tidak masuk ke dalam, gitu ya. Itu karena pengaruh dari gaya juga. Ini ada gaya normal dari sentuhan antara mobil dengan lantai tadi. Lalu dia akan ditarik dengan tali ke sini. Ini menjadi gaya T-nya. Sehingga kalau kita hitung totalnya atau resultannya itu, ya, ini adalah T, ya, I. I itu berarti dalam sumbu X, ya, komponen sumbu X, lalu N dikurang dengan W. Jadi W-nya itu adalah ke bawah, N-nya itu adalah ke atas dalam sumbu J, ya. Jadi di sini T itu kan begini, ya. Nah, jadi arahnya dia ada dua arah gitu. Bisa kalau dari sudut pandang sini ditarik, kalau dari sudut pandang di sini dia menarik. Jadi di sini menjadi minus, ya. Maka nanti kita dapatkan F totalnya itu adalah seperti ini, ya. Oke. Atau ini, ya. Jadi di sini kita masih ada waktu, ya. Misalnya seperti ini. Ini kita punya W ke sini, W-nya itu adalah 15. Lalu kita punya N. Ini sebenarnya N-nya ini, ya. Ini adalah gaya tekannya. Ini gaya tekan itu sebesar 11, lalu gaya normalnya itu adalah 26. Dari mana 26 itu adalah 11, ya, ditambah dengan 15, ya. Jadi gaya normalnya itu bukan 15 di sini, ya. Bukan ini saja gaya normalnya itu, tapi ada tambahan dari tekanan tadi. Kenapa? Karena si bendanya tidak bergerak, ya. Ketika bendanya tidak bergerak, artinya si benda tersebut memiliki reaksi dengan lantainya, ya, dengan arah normal ke atas. Berapa besarnya? Itu adalah gaya beratnya ditambah apabila ada gaya tambahan. Kalau dalam kondisi ini ada tambahannya, ya. Nah, sekarang di sini kita lihat gaya normalnya di sini menjadi 4, ya. Dari mana kita dapatkan? Di sini adalah 15, ya. Lalu di sini dikurang dengan 11. Jadi si benda ini diam. Nah, tapi sebenarnya ini misalnya ditahan di dalam sebuah penahan yang sangat tipis, ya, misalnya kaca gitu, ya. Jadi dia rentan untuk jatuh. Si benda ini rentan untuk bergerak ke bawah, pecah gitu, ya. Sehingga orang ini berinisiatif untuk memegang, ya, memegang benda tersebut dengan besarnya 11 gitu, ya. Sehingga kita lihat kan ada gaya beratnya ke bawah 15, tapi kalau gaya 15 ini menahan benda ini saja dia tidak sanggup sehingga harus dibantu dengan 11. Sehingga gaya normalnya itu adalah 15 dikurang dengan 11, itu adalah 4, ya. Artinya apa? Ketika bendanya itu adalah diam, ya,
maka sigma F-nya itu harus bernilai 0 gitu ya. Jadi harus sebanding, yang ke atas dengan ke bawah itu nilainya harus sebanding. Nah, itu artinya ya. Jadi artinya di sini gaya normal itu tidak selamanya ya sama dengan W ya. Mungkin masih ada yang salah persepsi ya atau miskonsepsi bahwa normal itu selalu W di situ gitu ya, atau gaya berat. Tapi nanti kita lihat dulu kondisinya. Apakah memang gaya yang bergerak, gaya yang bekerjanya itu hanya diakibatkan oleh massa saja atau ada gaya tambahan lain. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami